Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar, membuka hati kami, biar hati kami ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan meneruskan, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mari perlahan-lahan kita akan melihat ayat demi ayat. Ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal yang ke-6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah saudara, saya mau menyoroti dulu luar biasanya gereja mula-mula ini yang ada di dalam tekanan ya. Bahkan mereka dalam tekanan, tetapi Alkitab bilang yang bertambah itu jumlah murid. Jadi bukan pengikut, bukan fans, tapi jumlah murid, jelas jumlah murid yang bertambah ya. Kita harus memaknai saudara, bahwa menjadi Kristen pada saat itu pasti akan mengalami intimidasi yang luar biasa. Nah, kita harus tahu gini ya, penganiayaan massal belum dimulai saudara, belum. Pengikut Kristus ini belum dianiaya massal, mulai dianiaya massal sejak martirnya Stefanus, yang kita akan pelajari 2 minggu lagi ya, ketika kita membahas Kisah Rasul pasal yang ke-7. Jadi saat ini penganiayaan massal belum dimulai, tetapi intimidasi itu ada. Pencibiran mulai ada, intimidasi mulai ada. Dan ingat, rasul-rasul sudah ditangkap dan dipukuli. Nah, jadi pemimpin gereja, pemimpin jemaat mula-mula ini, udah ditangkap sampai 2 kali kan. Pernah dipukuli juga, dipermalukan, dan lain sebagainya. Jadi menjadi orang percaya ini sudah mulai tidak kondusif, walaupun belum ada penganiayaan massal. Tetapi yang luar biasa di sini dikatakan bukan jumlah pengikut yang bertambah, tetapi jumlah murid. Ya, jumlah murid. Memang kekristenan itu semakin ditekan, semakin merambat, saudara. Ya, kekristenan itu tidak boleh takut sama yang namanya tekanan. Kekristenan tidak pernah boleh takut sama yang namanya penderitaan. Ya. Nah, dalam intimidasi yang luar biasa, ya, permusuhan sudah ada, tetapi banyak orang yang mau jadi murid, ya. Yang mau jadi Kristen saat itu pasti jadi semakin tersaring. Yang cuman mikir mau mujizat, ya, pasti nggak mau jadi Kristen saat itu, ya. Yang mereka betul-betul serius hatinya diubahkan Tuhan dan mereka mau komitmen jadi murid baru mau jadi Kristen. Itu sebabnya dikatakan yang bertambah murid. Ketika jemaat Tuhan bertambah, nah di sini sudah tentunya tata kelola menjadi semakin kompleks. Jemaat bertambah, persoalan pun akan muncul, ya. Dan dari ayat yang kita baca di sana, persungutan pun terjadi. Kita tahu bersungut-sungut sebenarnya bukan hal yang baik. Di balik jumlah yang bertambah, pertikaian juga terjadi. Padahal bukankah selama ini kalau kita pelajari yang minggu-minggu lalu, Kisah Rasul 2, 3, 4, kita bisa melihat bagaimana kasih persaudaraan di antara mereka sangat kental. Tetapi ketika jumlah semakin bertambah, pertikaian pun tidak bisa dihindari. Manusia ketemu manusia pasti ada yang mulai nggak cocok, mulai gesekan, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini dikatakan mereka yang bersungut-sungut adalah orang Yahudi yang berbahasa Yunani ya, atau disebut juga kaum Helenis ya. Jadi ada sekelompok Yahudi, banyak orang Yahudi yang mulai berpencar tinggal di luar Yerusalem ya. Dan mereka karena punya kepentingan, punya keperluan, akhirnya mereka juga ada yang berkunjung ke Yerusalem dan akhirnya tinggal kembali di Yerusalem. Tetapi mereka sudah pernah tinggal di luar, bahasa sehari-hari mereka itu adalah bahasa Yunani. Itu disebut sebagai orang Yahudi Helenis.
Dan di sini yang protes yang sungut-sungut adalah Yahudi Helenis kepada Yahudi Ibrani yang masih sehari-hari berbahasa Ibrani, saudara ya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Nampaknya orang-orang Yahudi Helenis ini ya, mereka jadi Kristen mungkin awalnya mereka sedang berkunjung ke Yerusalem karena satu dan lain hal ya, entah mungkin ingin mengikuti perayaan atau ada urusan atau ada kepentingan, lalu mereka mendengar Injil dan akhirnya mereka menjadi percaya. Nah, tetapi persoalannya mungkin mereka juga belum mendengar iman Kristen dengan benar. Mereka tidak tahu pergumulan kekristenan saat itu, dan mungkin ya masih juga banyak yang menjalani kekristenan dengan cara-cara lama ya, dengan cara-cara yang lama, ragi-ragi yang lama, di mana ada iri hati yang masih disimpan, saudaraku. Makanya sungut-sungut dan akhirnya iri. Apa yang mereka iriin? Mereka tuh mengeluh karena pembagian janda-janda mereka, jadi janda-janda orang Yahudi Helenis, ya, mereka merasa terabaikan dalam pelayanan sehari-hari, ya, yakni dalam membagikan jatah santunan para janda Ibrani lebih diperhatikan, ya. Nah, di sini kita perhatikan ya, bahwa pertikaian pertama yang terjadi di jemaat mula-mula adalah seputar masalah keuangan juga loh, saudara ya. Seputar masalah keuangan juga ya. Memang proses pengumpulan uang pada zaman gereja mula-mula memang luar biasa. Mereka meletakkan di kaki para rasul, dan dengan begitu banyaknya jemaat, mustahil untuk menyenangkan semua pihak. Namun, kita harus mempercayai bahwa para rasul tidak mungkin dengan sengaja ingin memihak, karena memang jumlahnya udah bertambah jadi kewalahan. Nah, ada penafsir yang lain juga yang berkata ya, karena Yahudi Helenis ini kan pendatang yang belakangan, sedangkan kan proses pengumpulan uang yang pada menjual ladang tanah semua di kaki para rasul itu kan Yahudi Ibrani. Nah, jadi ada penafsir yang berkata bahwa mungkin saja memang diprioritaskan janda-janda Yahudi Ibrani, karena memang pengumpulan uang pun mayoritas dari pihak mereka, bukan dari pihak Yahudi Helenis. Ada penafsir yang menyatakan begitu ya. Tetapi apapun tafsirannya, yang jelas sudah ada sebuah kenyataan bahwa jemaat yang bertambah membuat tata kelola menjadi semakin kompleks. Pertikaian terjadi, dan pertikaian pertama adalah masalah keuangan ya. Jadi, dan juga ada penafsir lain ya yang berkata bahwa bisa juga loh keluhan mereka itu tidak berdasar. Mereka sudah sensitif duluan, kan orang suka sensi, saudara ya, merasa diabaikan dibandingkan janda-janda orang Ibrani. Mereka merasa disepelekan, padahal belum tentu, bisa aja tidak. Namun bisa juga hal ini memang benar apa adanya, di mana kekusutan muncul karena banyaknya jemaat pada saat itu ya. Sebab yang disantuni saat itu bukan saja para janda, tapi juga orang-orang miskin. Atau bisa juga, kan pasti ada buku catatan jemaat tuh saudara ya, kan ada buku catatan jemaat. Nah, bisa aja saat itu mereka hidup berkecukupan, tetapi ketika suaminya meninggal, mereka jadi berkekurangan, tetapi belum ada di buku catatan jemaat bahwa mereka adalah kelompok yang berkekurangan. Nah, jadi kemungkinannya banyak saudara ya. Jadi penafsir ada berbagai macam nih menafsirkan. Tetapi yang jelas, yang luar biasa gini, para rasul tidak menyingkirkan orang yang bersungut-sungut itu. Nggak diusir dari lingkungan jemaat, enggak. Nah, yang ada adalah ayat yang kedua, coba kita lihat. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Nah, jadi saudaraku, para rasul mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Mereka mengumpulkan semua murid. Artinya apa? Mereka mengumpulkan ya, paling tidak para pemimpin jemaat orang Kristen di Yerusalem. Nah, saudara harus ingat, pada zaman itu kan gereja rumah ya, satu gereja rumah ada satu pemimpin jemaat ya. Itu bukan kongregasi besar di mana 100-200 orang atau 1000-2000 orang, enggak. Tetapi itu
satuan-satuan seperti kalau zaman sekarang sel gitulah. Mungkin satu jemaat rumah cuman ada 10, 15 ya. Jumlahnya sedikit, saudara. Nah, ini minimal yang dikumpulkan oleh para rasul adalah pemimpin-pemimpin jemaat, minimal pemimpin jemaat rumah yang dikumpulkan. Nah, ada satu hal, saudara, yang perlu mendapat perhatian penting dari kita, yaitu di sini jelas firman Allah adalah fokus pelayanan utama dari para rasul. Pelayanan firman adalah fokus utama dalam pelayanan. Kita sekarang tinjau ya. Dari aspek para rasul, saudara ya. Mereka tidak ingin disibukkan dengan hal pelayanan meja. Bagi para rasul, tugas utama mereka adalah doa dan pemberitaan firman. Nah, pelayanan meja di sini itu adalah pelayanan diakonia. Makanya di sini ditunjuk diaken nanti kita baca. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini memang pelayanan diakonia, diakenes, yang kemudian kita dapat kata diakonia itu dari sini, saudara ya. Nah, pelayanan diakonia itu juga penting. Pelayanan administrasi tata kelola juga penting. Tetapi hal tersebut jangan sampai menyibukkan para rasul. Para rasul biar fokus konsentrasi pada pelayanan firman. Ya, aplikasi kita pada hari ini bahwa para pengajar, gembala jemaat jangan sibuk dengan hal cari dana, administrasi dan lain sebagainya. Ya. Tapi pastikan tanggung jawab memberi makan domba Tuhan yang Tuhan titipkan itu berjalan dengan baik. Pemberitaan firman harus berjalan dengan baik. Ya, untuk para pengajar, pemimpin jemaat, gembala, jangan sampai berhenti belajar. Kita harus terus update diri kita, saudara, supaya kita tidak kasih makan makanan basi kepada domba Tuhan. Ya. Sekali lagi, hal ini bukan berarti pelayanan diakonia tidak penting, tetapi seluruh tubuh Kristus harus berperan, harus dilibatkan. Semuanya dalam posisi dan trik masing-masing, saudara. Ya. Kalau semuanya mau para rasul yang kerjain, dia stres, burnout, mati muda, saudara. Ibaratnya kalau pendeta mau kerjain dari A sampai Z, itu nggak bisa. Ya. Semua kita harus mengajak orang-orang percaya terlibat, supaya semua juga berfungsi. Nah, pemberitaan firman memang pusat dari seluruh pelayanan gereja. Pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, jangan sibuk dalam hal pelayanan meja. Sekali lagi ya. Oke, ayat 3, ayat 4. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, tugas pelayanan meja, menjadi diaken, ya. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, para rasul ingin ada 7 orang dipilih untuk membantu urusan pelayanan meja ini, saudara ya. Nah, 7 orang ini yang kemudian dikenal dengan istilah diaken yang bertanggung jawab atas pelayanan diakonia. Para rasul, lihat di sini, para rasul hanya memberikan syarat. Syaratnya apa? Dikenal sebagai orang baik secara umum. Kalau jemaat-jemaat Kristen pada saat itu sudah tidak mengenal dia sebagai orang baik, nggak bisa, saudara, susah. Ya, dikenal baik, ya, bukan hanya terlihat baik ya, tapi dikenal baik. Orang-orang udah banyak yang merasakan kebaikannya, bersaksi bahwa dia baik. Lalu penuh roh dan berhikmat. Nah, jadi para rasul kasih syarat. Tapi siapa yang disuruh milih? Mereka, murid-murid. Para pemimpin gereja lokal setempat, gereja sel setempat saat itu, gereja rumah saat itu, yang diminta untuk memilih. Tapi para rasul kasih syarat. Nah, di sini kita lihat para rasul itu enggak otoriter, saudara. Ya, enggak. Tapi dia kasih benchmark, ya. Kasih benchmark kehidupan yang tadi saya katakan orang udah tahu baik dan penuh roh. Penuh roh artinya mereka terbukti memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan mereka menghasilkan buah roh, bukan buah kedagingan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah
kecerdasan yang diperoleh karena takut akan Tuhan. Ingat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara, kecerdasan hikmat ini tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Kecerdasan ini, ya, berhikmat itu membuat seseorang bisa berkata yang tepat, bertindak yang tepat di waktu yang tepat. Ini muncul karena dia takut akan Tuhan, ya. Nah, para rasul melibatkan murid-murid, para pemimpin jemaat pada saat itu untuk memilih siapa yang cocok, tetapi dengan standar yang ditetapkan oleh para rasul, ya. Mereka mempercayai di sini sharing authority. Mereka mempercayai loh bahwa pemimpin gereja rumah saat itu pasti lebih tahu kondisi di lapangan. Para rasul nggak mungkin kenal dengan semua orang, ya. Nah, doa dan firman adalah tugas utama seorang yang dipercaya Tuhan untuk mengajar dan memberitakan firman-Nya. Para rasul mau fokus pada pelayanan doa dan firman. Jadi tugas utama pemberita Injil adalah memberi diri dalam doa yang tidak berkeputusan dan pelayanan firman. Please, ya, pemberita Injil jangan disibukkan dengan hal administrasi, tata kelola, perintilan, tetek bengek. Jangan, bukannya itu nggak penting. Tetapi yuk kita libatkan tubuh Kristus yang lain untuk bisa mengambil bagian akan hal tersebut. Ayat 5. Usul memilih 7 orang itu rupanya diterima dengan baik, saudara, ya, oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih, lihat di sini ada Stefanus, ya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nama Stefanus ditulis pertama dan dikatakan penuh iman dan Roh Kudus, ya. Nah, memang nanti kalau kita lihat penulis Injil Lukas, ya, Stefanus di pasal-pasal selanjutnya diceritakan paling banyak. Jadi dari 7 diaken ini yang paling banyak diceritakan itu Stefanus, saudara, ya. Itu Stefanus karena dia juga nanti kemudian kita akan belajar dia adalah martir pertama. Lalu ada Filipus. Nah, Filipus juga muncul beberapa kali, ya. Dan rupanya kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, ayat-ayat di pasal-pasal setelah ini, Filipus pun kemudian menjadi pemberita Injil, ya. Para penafsir sepakat dalam hal ini. Filipus menduduki jabatan diaken tidak lama. Ketika dia menjadi pemberita Injil, dia harus lepas juga jabatan ini. Dia fokus pada pemberitaan Injilnya. Itu para penafsir kata-kata sepakat dengan hal tersebut. Jadi Filipus diangkat jadi diaken, memang tidak diceritakan siapa pengganti Filipus, tetapi yang jelas Filipus tidak lama menjabat posisi ini. Karena kemudian Alkitab bercerita dia lebih berfungsi sebagai pemberita Injil, ya. Nah, di situ juga ada Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas. Nah, ini memang tidak banyak Dr. Lukas menceritakan. Nah, tapi ada yang menarik nih, yang terakhir, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, Nikolaus ini, saudara, ya, Nikolaus ini memang kemudian merosot akhlaknya, ya. Para penafsir berkata ini seperti Yudas Iskariot di zaman Tuhan Yesus, ya. Ini adalah Yudas Iskariot di tengah-tengah ketujuh jemaat ini. Nanti kita jumpai lagi nama Nikolaus ini, ya, yang sampai Tuhan katakan aku membenci, ya. Itu yang ditulis dalam kitab Wahyu, ya, bahwa Nikolaus ini dibenci oleh Tuhan. Tentu bencinya Tuhan bukan bencinya manusia, ya. Artinya Tuhan menentang dia. Itu nanti ada di Wahyu 2 ayat 6 sampai 15. Jadi disinilah, ya, memang manusia tak luput, ya. Yesus pun pernah dalam tanda petik, ya. Walaupun saya percaya dia tidak pernah salah memilih rasulnya, tetapi apa yang bisa kita belajar di sini, saudaraku, ya, kalau ada yang bersalah dalam pelayanan sampai meninggalkan Tuhan, jangan pernah salahkan orang yang memilihnya. Jangan, ya. Karena pemilihan Nikolaus itu pada saat itu memang cocok. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang memilih Nikolaus. Sama, kita tidak bisa menyalahkan kenapa Yesus pilih Yudas. Saat itu ya sudah cocok, sudah pas. Tapi kemudian keinginan dia sendiri yang membuat berbalik. Nah, jadi aplikasinya dalam pelayanan itu, ya, kalau ada misalnya diaken, ketua departemen yang kemudian bermasalah, jangan menyalahkan orang yang memilihnya, jangan,
ya. Seketat-ketatnya kita memilih dengan apa screening yang gimana pun, tetap ada peluang dalam tanda petik lagi nih kebobolan. Itu bukannya berarti kita salah, enggak. Orang tersebut yang berbalik tuh bisa, saudara ya, bisa, saudara. Tentu ketika memilih kita harus berdoa, harus hati-hati. Di sini juga kita bisa melihat ya bahwa libatkanlah orang-orang yang penuh roh dalam pelayanan. Ini kan juga aplikasi ya. Jangan semua dikerjakan sendiri. Nah, yang menarik dari ketujuh orang ini, saudara ya, semua mereka menurut penafsir juga yang dipilih adalah orang Yahudi yang berasal dari Yunani. Jadi orang Yahudi Helenis semua nih. Kenapa? Sebab mereka semua punya nama Yunani. Nah, ada kemungkinan dipilih orang-orang Yahudi Helenis karena kan memang yang sungut-sungut orang-orang janda-janda dari Yahudi Helenis. Ya. Jadi ya udah supaya fair, adil semuanya, toh penuh roh, kita percaya tidak ada yang memihak mana-mana, tidak perlu ada kecurigaan dan juga membungkam sungut-sungut itu, dipilih orang-orang Yahudi Helenis. Ayat 6, mereka itu dihadapkan kepada para rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Di sini kita lihat penumpangan tangan menandakan otoritas diberikan kepada mereka oleh para rasul. Mereka ditabiskan oleh para rasul. Menumpangkan tangan artinya para rasul memberikan otoritas, memberkati mereka dalam nama Tuhan. Ya. Ayat ketujuh yang terakhir, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi luar biasa, saudara ya. Akibat pengaturan ini, tata kelola yang diperbaiki, kekristenan semakin tersebar luas. Jumlah murid bertambah. Yang luar biasa itu diselipin loh. Sejumlah besar imam juga lah. Ini kaum para imam kan kaum penentang Kristus. Rupanya ada kaum para imam. Bahkan bukan 1-2 orang, kata Alkitab bilang sejumlah besar, walaupun nggak tahu berapa puluh, berapa ratus, kita nggak tahu. Tapi kata Alkitab sejumlah besar imam yang tadinya penentang juga ikut berbalik menyerahkan diri dan percaya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pengaturan atau tata kelola memang diperlukan untuk pertumbuhan kekristenan. Diperlukan. Jadi jangan bilang udah kita mengalir aja. Nggak bisa, saudara. Administrasi tata kelola diperlukan. Tapi saya harus kasih catatan. Tidak boleh kaku dan baku. Ya. Tetap harus ada fleksibilitas. Kenapa? Karena movement Tuhan, pergerakan Tuhan itu tidak bisa kita atur dengan sebuah sistem administrasi. Ya, jangan sampai saya tuh selalu hancur hati kalau mengingat statement George Barna, seorang peneliti gereja yang sangat terkenal, yang sangat dipakai Tuhan, diakui dunia, diakui oleh gereja Tuhan. Beliau berkata, katanya, gereja hari ini 90% kalau Roh Kudus diambil daripadanya, gereja tetap bisa berjalan dengan baik, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saking baiknya sistem itu. Nah, saya percaya apa yang dikemukakan George Barna bukan berarti gereja tidak memerlukan sistem. Sistem diperlukan, tetapi jangan lupa, Roh Kudus tetap harus menjadi tempat yang paling utama. Sistem itu bisa diintervensi, tata kelola yang baik itu penting, tapi jangan kaku dan baku. Dan pelayanan tidak boleh kehilangan fokus. Fokus pelayanan itu bukan sistem administrasi tata kelola, bukan. Ya, walaupun sekali lagi itu diperlukan, bahkan itu membantu sekali dalam perluasan Injil. Tetapi pelayanan tidak boleh kehilangan fokus utama, yaitu memberitakan firman Allah seperti yang sudah kita pelajari. Jadi sekali lagi kuncinya seimbang. Kita tidak bisa bilang, yang penting firman, sistem mah mengalir aja. Berantakan, pasti terjadi pertikaian, sungut-sungut. Dan terbukti ketika hal tersebut diberesin, kekristenan semakin maju. Tapi kalau cuman kaku baku yang diurusin sistem doang, ya, wah itu gereja juga lama-lama menjadi robot, nggak ada bedanya dengan perusahaan, ya.
Ketika George Barna bilang begitu, ya karena George Barna bilang, ya gereja hari ini banyak yang bukan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi hanya dengan sistem perusahaan manajemen profesional. Nah, itu juga berbahaya. Jadi, harus ada keseimbangan. Jangan sampai kita hilang fokus dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam lubuk hati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di Ibadah Raya Lifehouse Community Uang Plaza Lantai 2 jam 10 pagi. Saya rindu bertemu setiap Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang menyaksikan program ini, acara ini, baik lewat YouTube maupun MNC Channel, kalau saudara berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, saya rindu pengen ketemu saudara semua ya di Ibadah Raya Lifehouse Community. Sampai jumpa minggu depan dalam live study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.